COVID-19 merupakan virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Hingga saat ini, COVID-19 telah memakan jutaan korban di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dilansir dari World Matters per 14 Desember 2020, tercatat sekitar 72 juta kasus positif, 51 juta berhasil disembuhkan, dan 1 juta meninggal dunia. Lalu, bagaimana COVID-19 di Indonesia? Simpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat. Berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat. Para wisatawan menahan diri dulu untuk tidak ke Bandung Raya karena zonanya lagi merah. Pemirsa, masih ingatkah Anda? Sebelum masuknya COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa pernyataan kontroversial yang diutarakan Menteri Kesehatan dan isu Indonesia kebal corona. Isu yang mengatakan bahwa Indonesia kebal corona runtuh setelah Presiden Jokowi melakukan konferensi pers pada 2 Maret 2020 lalu. Pada konferensi pers tersebut, Presiden menyatakan bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia positif terjangkit COVID-19. Hampir 1 bulan sejak Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien COVID-19, hingga 31 Maret 2020 tercatat sebanyak 136 pasien telah meninggal dunia akibat COVID-19, serta sebanyak 1.528 orang terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk Menteri Kabinet Indonesia Maju yang pertama kali terjangkit COVID-19, yakni Budi Karya Sumadi. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif terjangkit virus corona pada 1 Desember 2020 lalu. Adanya kasus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan, salah satunya dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang akhirnya berubah nama menjadi Satgas Penanganan COVID-19. Terbentuknya organisasi ini memunculkan segudang istilah dan aturan baru terkait COVID-19. Sosok Kepala BNPB Doni Monardo pun tak lepas dari sorotan publik terkait jabatannya sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Penunjukannya ini dilakukan untuk menjalankan mandat melalui keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019. Di antara banyaknya istilah dan peraturan, PSBB menjadi salah satu senjata jitu pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan social distancing. Namun, karena dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, pemerintah memutuskan untuk mengubah istilah social distancing menjadi physical distancing. Pemerintah juga menekankan bahwa perubahan istilah ini tidak mengubah berbagai kebijakan yang sebelumnya diterapkan, seperti himbauan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Namun dengan evaluasi pelaksanaan physical distancing yang selama ini dilakukan ternyata tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menerapkan PSBB. Dilansir dari katadata.co.id, Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19 mengatakan bahwa masih banyak orang yang tidak menjalankan kebijakan tersebut, sehingga membuat angka kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Meskipun pemerintah telah berupaya membentuk berbagai aturan dalam menangani COVID-19, nyatanya masih terdapat beberapa kontroversi dan pelanggaran yang terjadi selama pandemi. Seperti halnya yang pertama, Pilkada serentak 2020 yang dilakukan di tengah pandemi membuat Bawaslu harus mengeluarkan teguran di masa kampanye. Teguran tersebut dilakukan di beberapa daerah seperti Kota Tegal pada 23 September 2020 lalu. Sejumlah warga memadati lapangan Tegal Selatan Kota Tegal, Jawa Tengah untuk menyaksikan konser dangdut yang kabarnya digelar oleh anggota DPRD Kota Tegal. Para penonton terlihat tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Kekacauan tersebut tidak hanya mewarnai masa kampanye Pilkada serentak 2020 saja. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga memicu demonstrasi pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu, sehingga menimbulkan kerumunan yang seharusnya tidak terjadi di saat pandemi.
Kami juga mencatat bahwa pemerintah sebelumnya membuat kebijakan bagi warga yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas. Padahal, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa kelompok usia produktif dari 19 hingga 45 tahun secara persentase paling besar tertular COVID-19. Selain itu, pernyataan kontroversi lainnya datang dari drummer grup band Superman is Dead, I Gede Ari Astina atau Jerings. Pernyataan keras yang dilontarkannya membuat terancam penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kerumunan yang ditimbulkan pada saat kepulangan Muhammad Rizik Syihab ke tanah air juga tak kalah kontroversialnya. Setibanya di tanah air pada 10 November 2020 lalu, terjadi kerumunan massa yang menyambut kepulangan Muhammad Rizik Syihab di bandara. Selain itu, ada pula beberapa kegiatan yang sudah dilakukan MRS pasca kepulangannya ke Indonesia, seperti merayakan Maulid Nabi di Tebet, melaksanakan sholat Jumat di Bogor, meletakkan batu pertama dan pembangunan Masjid Raya Syariat Pondok Pesantren Agrokultural, dan mengikuti acara Maulid Nabi di markas FPI Petamburan. Selain itu, dikabarkan juga bahwa BNPB membagikan 20.000 masker bagi massa yang datang ke acara peringatan Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya, yakni pada Sabtu 14 November 2020. Di antara banyaknya kontroversial yang terjadi, ada juga beberapa hal viral di berbagai media sosial selama pandemi. Hal viral pertama datang dari Bintang Mahaputra atau dikenal dengan Bintang Emon, yang mendapat sorotan usai memberikan sindiran dan keresahannya terkait pandemi COVID-19. Namun berbeda halnya dengan Indira Kalista, yakni seorang beauty vlogger yang justru sempat menuai sorotan negatif dari masyarakat, akibat dirinya tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, beberapa kasus penolakan pemakaman jenazah positif COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah seperti Semarang dan Banyumas juga viral di media sosial. Penolakan ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi terkait prosedur pemakaman COVID-19. Dari berbagai peristiwa yang terjadi di tengah pandemi, tagar Indonesia Terserah menjadi kata yang sukses menduduki kolom trending sebanyak 2 kali. Tagar tersebut merupakan puncak kekecewaan yang disampaikan oleh tenaga medis terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan masyarakat saja, melainkan juga membawa dampak di beberapa sektor lainnya di Indonesia. Dari sektor pariwisata, dikabarkan mengalami penurunan pendapatan sebanyak 75%, yakni menjadi 17,29 triliun rupiah. Lalu pada sektor perdagangan, Agus Suparmanto selaku Mendak Republik Indonesia menjelaskan bahwa terjadi perubahan pola perdagangan global. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kenaikan biaya logistik. Beberapa negara yang menerapkan sistem lockdown membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama, sehingga biayanya pun ikut bertambah. Dampak COVID-19 juga dirasakan oleh para petani. Seorang petani kubis di Jawa Timur contohnya, ia melaporkan kerugian akibat harga anjlok ketika memasuki musim panen. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan permintaan pasar lesu. Dampak lainnya terjadi pada sektor manufaktur Indonesia. Hal ini tercermin dari Purchasing Manager Index atau PMI. Manufaktur Indonesia pada bulan Agustus lalu berada di level 50,8 atau menandakan sedang ekspansif karena melampaui ambang netral yakni 50,0. Indeks manufaktur Indonesia pada Agustus hingga Oktober dikabarkan membaik setelah sempat terpukul akibat pandemi COVID-19. Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan, yakni sebanyak 2,67 juta orang. Sehingga jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi 9,77 juta orang. Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait keseriusan dalam menangani pandemi COVID-19. Evaluasi tersebut diungkapkannya melalui video yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. Dalam videonya, Presiden Jokowi mengevaluasi para menteri karena dianggap masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti ini. Jokowi juga meminta agar seluruh menteri memiliki sense of crisis yang sama dan dapat bekerja lebih keras lagi. Presiden Jokowi juga mengevaluasi anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar 75 triliun rupiah, namun baru cair sebesar 1,53% saja. Presiden Jokowi juga sempat menyinggung terkait penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100% di saat masyarakat masih menunggu bantuan tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Keseriusan tersebut diwujudkan dengan menghadirkan 1,2 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech asal Tiongkok pada 6 Desember 2020 lalu. Pemerintah juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac lainnya yang diagendakan akan hadir pada bulan ini. Selain sektor kesehatan masyarakat, pasca pandemi COVID-19, pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih pada pemulihan ekonomi berskala nasional. Pemerintah kabarnya telah mempersiapkan anggaran sebesar 695,2 triliun untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dari anggaran tersebut, pemerintah memfokuskan pada beberapa sektor seperti ekonomi nasional dan pariwisata. Itulah sederet peristiwa yang terjadi di Indonesia selama pandemi COVID-19. Tentu saja kita berharap agar pandemi ini cepat berlalu dan semua bisa berjalan normal kembali. Pemirsa, untuk itu tetaplah lakukan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dimanapun Anda berada. Lindungi diri Anda dan keluarga Anda dari ancaman COVID-19, karena bersama kita bisa lawan COVID-19.